Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini guys, pernah nggak sih ngerasa udah kasih semuanya buat seseorang, tapi malah dibales dengan sikap yang kayak, ya udah aja, kayak nggak ngehargain sama sekali gitu. Yang lebih ngeselin tuh, dia sok tenang, sok nggak butuh, seolah kita bakal terus ada walau dia nggak ngapa-ngapain. Nah tapi gini, kalau tahu cara cuekin orang dengan elegan tapi nyentil, itu bisa banget ngebalik keadaan, bikin dia yang tadinya ngerasa di atas angin jadi kelimpungan sendiri. Makanya, di video kali ini, kita bakal bahas cara ngecuekin orang biar dia nyadar dan nyesel udah ngelepas yang seberharga itu. Udah cukup lah ya capek ngejar perhatian yang setengah-setengah, sekarang waktunya bikin dia ngejar balik, nyesel, dan sadar siapa yang sebenarnya paling berharga. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, jadi buat poin pertama nih, kita mulai dari hal paling basic tapi penting banget. Kenalin dulu tujuan kita sebenarnya tuh apa. Sebelum mulai aksi cuekin orang itu, kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Gue sebenarnya pengen apa sih dari semua ini? Nah, biasanya cuma ada dua kemungkinan nih, dan dua-duanya nggak ada yang salah, santai aja. Kemungkinan pertama, ya kamu cuma pengen dia ngerasain sakitnya kehilangan. Kayak, nih biar kamu tahu rasanya ditinggal, biar nyadar siapa yang kamu remehin. Nggak masalah kok, manusiawi banget kalau ngerasa pengen dia ngerasain balik rasa yang dulu dia kasih ke kita. Tapi kalau itu emang tujuan kamu, berarti strategi cuekinnya nanti bakal beda. Sedangkan kemungkinan kedua, yang sebenarnya lebih banyak orang pengen, bukan cuma bikin dia sakit hati, tapi juga biar dia gerak, biar dia sadar, terus mulai berubah dan benerin semuanya. Nah, ini nih yang penting banget. Sebelum mulai main cuekin elegan ini, kamu harus tahu dulu, kamu mau bikin dia nyesel doang, atau kamu mau bikin dia sadar dan memperbaiki hubungan itu. Karena pas udah tahu tujuannya, kamu bakal lebih gampang ngatur langkah, nggak asal reaktif, dan hasilnya pun lebih sesuai sama harapan kamu sendiri. Nah, lanjut ke poin kedua nih, triggers alias pemicu. Ini penting banget karena jadi sambungan langsung dari pembahasan sebelumnya. Jadi, ingat ya, poin pertama itu soal kamu jujur sama diri sendiri tentang tujuan akhir kamu apa. Nah, kalau tujuan itu udah jelas, baru deh kita bisa nyusun langkah dengan lebih terarah dan efektif. Misalnya nih, sebagian besar dari kita sebenarnya nggak cuma pengen bikin dia ngerasa sakit hati doang. Kita pengen rasa sakit itu jadi wake up call buat dia. Biar dia sadar, minta maaf, dan mulai berusaha buat benerin semuanya. Nah, kalau itu tujuannya, kamu harus tahu dulu di dalam diri bahwa kamu nggak cuma pengen dia nyapa atau ngontak lagi, tapi kamu pengen dia ngontak dengan cara yang bermakna. Jadi, mulai sekarang kamu harus tegas sama diri sendiri. Gue cuma bakal respon kalau dia datang dengan energi yang bener, nunjukin niat buat ngebenerin keadaan. Kamu perlu bantu dia ngerti, kapan kamu mau kasih energi kamu lagi, apa yang bikin kamu nyaman, dan hal kayak, apa yang bisa bikin kamu mau terbuka lagi. Contohnya gini, kalau dia tiba-tiba ngirimin pesan kayak, halo, apa kabar? Atau, lagi ngapain nih? Jangan dibales. Serius, itu nggak ada nilainya. Soalnya, sapaan-sapaan kayak gitu nggak nyentuh inti masalah dan nggak nunjukin usaha buat memperbaiki. Yang kayak gitu tuh cuma basa-basi, bukan aksi nyata. Yang bisa bikin kamu respon cuma dua hal. Pertama, kalau dia sadar dan ngomong langsung soal kenapa kamu lagi diem, terus jujur bilang kalau itu bikin dia nggak nyaman. Kedua, kalau dia ngaku salah dan minta maaf dengan tulus, kayak, gue sadar gue salah, harusnya gue nggak gitu. Nah, kalau dia datang dengan nada kayak gitu, baru deh boleh kamu tanggapi. Tapi kalau dia datang cuma buat nyapa, basa-basi, atau ngajak nongkrong tanpa ngebahas masalah yang sebenarnya, udah, diam aja. Karena di tahap ini, tujuannya bukan balas dendam, tapi bikin dia ngerasain kehilangan kamu dulu, biar dia punya alasan kuat buat berubah. Jadi, kuncinya simple, kamu cuma bakal merespon kalau dia mulai ngomongin masalahnya, bukan cuma ngomongin kamu. Nah lanjut ya, dari bahasan triggers kita geser masuk ke hal yang gak kalah krusial, sosial media. Ini transisi yang pas sebab setelah kamu tahu tujuan dan pemicunya, selanjutnya kita harus rapihin lingkungan digital, supaya strategi cuekmu jalan mulus. Pertama-tama, sosial media itu bisa jadi jebakan batin. Banyak orang, apalagi yang mulai ngerasa nyambung sama seseorang, tiba-tiba jadi rajin mantau semua aktivitas dia di medsos. Lama-lama bukan nonton biasa, tapi udah nyaris stalking. Setiap story, setiap unggahan, dibuka sampai detailnya. Nah, itu yang harus kita lawan.
Kalau kamu masih nonton story atau ngecek feed-nya terus, berarti kamu belum bener-bener ngelakuin proses cuek yang efektif. Jadi langkah praktisnya, mute semua. Serius, mute story, mute post, mute status. Di Instagram, di Facebook, di Snapchat, di WhatsApp, di platform manapun dia nongol. Pada beberapa aplikasi, ada tombol 3 titik di profilnya, atau opsi mute story, atau mute posts. Nggak usah mikir ribet, lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kamu masih tahu update mereka, kamu sama saja memberi energi ke drama itu. Kita mau nunjukin bahwa hidupmu tetap jalan, kamu enjoy, bukan lagi ikut-ikutan marah atau baper. Dan satu lagi, jangan kepo lewat teman yang sama atau akun baru. Jangan intip siapa yang dia temui, kemana dia pergi, atau apa yang dia posting. Nol pengamatan. Karena tujuan kita bukan sekadar bikin dia kesel sesaat, tapi buat nunjukin konsekuensi nyata bahwa kehilangan kamu itu berpengaruh. Kalau dia masih bebas nongol di feed kamu tapi kamu tetap muncul nonton, dia tidak akan ngerasain tekanan itu. Intinya, kalau mau cuek yang manjur dan biar dia beneran ngerasain efeknya, kamu harus totally disconnect dari aktivitas dia di medsos. Gak sedikit-sedikit ngecek, tidak setengah hati. Kebebasan dari timelinenya itu yang bikin dia mulai mikir ulang dan, kalau memang tujuannya, bikin dia gerak buat minta maaf dan berbenah. Nah, setelah kita beres ngebahas soal sosial media di poin sebelumnya, sekarang kita lanjut ke poin 4. Apa aja yang nggak boleh kamu posting? Serius, bagian ini penting banget dan sering banget orang kepleset di sini. Banyak banget yang udah mainnya rapi dari awal, udah cuek elegan, udah berhasil bikin orangnya bingung dan mulai nyesel, tapi semuanya runtuh gara-gara satu hal, postingan. Iya, cuma gara-gara satu story atau satu quote yang kelihatan ngarah ke dia, semua usahanya jadi sia-sia. Jadi tolong banget, jangan sabotas diri sendiri. Kalau kamu lagi di fase cuek ini, aturan paling dasar adalah jangan posting apapun yang bisa disangka nyindir atau berhubungan sama dia. Nggak usah main-main sama kutipan galau, sindiran halus, atau video TikTok yang nyentil. Nggak peduli seberapa relate-nya kata-kata itu sama situasi kamu, tahan dulu jari kamu buat nggak pencet post. Kalau kamu sampai mikir, kayaknya ini aman deh, itu artinya nggak aman. Kalau kamu sampai nanya, yang ini boleh nggak ya? Berarti jawabannya udah pasti nggak. Kenapa? Karena tiap kali kamu posting sesuatu yang nyenggol perasaan atau hubungan kalian, dia bakal ngerasa masih punya tempat di pikiran kamu. Dia bakal mikir, oh, dia masih peduli kok, cuma lagi kesel aja. Dan itu bikin posisi kamu balik ke titik awal lagi. Dia jadi ngerasa aman, ngerasa masih bisa dapetin kamu kapan aja asal minta maaf dikit. Padahal kan tujuan kita kebalikannya, bikin dia ngerasa kamu bener-bener udah lepas, udah move on, dan udah nggak mikirin dia lagi. Kalau kamu bener-bener udah selesai sama seseorang, kamu nggak akan repot bikin story berisi quotes galau. Orang yang beneran udah lepas tuh, ya udah, jalan aja, hidupnya lanjut. Nggak perlu kode-kodean lewat caption atau story. Justru yang masih setengah move on itu yang biasanya tiba-tiba rajin banget posting kata-kata tentang kesabaran, tentang kecewa, atau tentang ikhlas tapi masih nyindir. Dan buat kamu yang doyan banget repost TikTok yang relatable atau postingan quotes, stop. Serius, stop. Jangan repost, jangan capture, jangan upload ulang video yang kayaknya cocok banget sama situasi gue. Soalnya, di dalam hati kecil kamu sebenarnya masih berharap dia lihat itu dan mikir, oh, ini pasti buat gue. Dia masih peduli. Nah, itu yang bikin strategi cuekmu gagal total. Karena sadar nggak sadar, kamu jadi berharap dia stalking balik ke akunmu, ngeliat postingan kamu, terus somehow ngerti sendiri apa yang kamu rasain. Padahal itu nggak akan bikin dia berubah, malah bikin dia ngerasa masih punya kendali. Jadi udah, tahan ego kamu, tahan jari kamu. Kalau pengen posting, ya posting hal-hal positif aja. Tentang hidupmu, aktivitasmu, atau sesuatu yang beneran kamu suka. Bukan hal yang tujuannya buat ngasih kode. Ingat, kunci dari cuek yang berhasil itu bukan soal kamu kelihatan marah, tapi soal kamu kelihatan selesai. Biar dia bingung, biar dia mikir, biar dia kehilangan arah karena ngerasa kamu udah beneran melangkah tanpa dia. Jadi tolong banget, no quotes, no sindiran, no repost TikTok galau. Jangan kasih dia sinyal bahwa kamu masih kepikiran. Karena begitu kamu ngasih sinyal itu, semua kekuatan balik ke tangan dia lagi. Nah lanjut ya, sekarang kita masuk ke poin kelima, tempat nongkrong.
Ini nih bagian yang sering banget orang lupa, padahal efeknya gede banget. Kalau kamu lagi dalam misi buat cuekin seseorang, kamu harus bener-bener ngilang dari kehidupannya. Bukan cuma diam di chat atau nggak bales story, tapi juga nggak nongol di tempat-tempat yang dia sering datengin. Karena percuma banget kalau kamu niatnya mau bikin dia ngerasa kehilangan, tapi tiap hari masih aja ketemu dia di tempat yang sama. Makanya sekarang kita harus jujur sama diri sendiri. Tanya deh, seberapa besar kemungkinan kamu bisa ketemu dia tanpa sengaja? Misalnya nih, kalian satu gym. Nah, kalau kamu tahu dia biasa olahraga pagi, ya kamu ubah jadwalmu ke malam. Atau kalau bisa, ganti dulu aja gymnya sementara waktu. Emang agak ribet, tapi ini soal strategi. Karena begitu kamu muncul di tempat yang sama dan masih sempat ngobrol, atau bahkan cuma nyapa, semuanya bisa bayar. Kesan gue udah nggak peduli, langsung hilang. Kalau dia punya tempat nongkrong favorit, kayak bar, kafe, atau klub yang sering banget dia datengin, ya udah, hindarin dulu tempat itu sementara. Jangan pura-pura kebetulan lewat atau emang lagi nongkrong di situ juga, karena sebenarnya itu cuma alasan buat masih bisa ngeliat dia. Ingat, tujuan kita tuh bikin dia ngerasa nggak punya akses lagi ke kamu, sama sekali. Jadi untuk sementara, hindarin tempat-tempat di mana kemungkinan ketemu dia besar banget. Hal yang sama juga berlaku buat tempat belanja atau tempat nongkrong lain yang sering kalian datengin bareng. Kalau kamu tahu dia sering mampir ke minimarket tertentu, ganti aja tempat belanja kamu. Kedengerannya sepele, tapi ini penting banget. Karena kalau kamu nggak siap dan tiba-tiba ketemu dia di sana, kamu bisa kaget, bingung mau bersikap gimana, dan akhirnya refleks ngomong. Nah, itu yang bikin seluruh rencana cuekmu berantakan. Ingat ya, inti dari strategi ini adalah menghapus akses visual dan sosial dia terhadap kamu. Karena kalau dia masih bisa lihat kamu, masih bisa ngobrol, masih bisa ngerasain kehadiran kamu, maka efek kehilangan itu nggak akan pernah muncul. Jadi lebih baik kamu capek sedikit sekarang, ganti rutinitas, pindah jam nongkrong, atau cari tempat baru, daripada kamu nyesel nanti karena gagal mempertahankan kesan cuek yang udah kamu bangun dari awal. Anggap aja ini fase detox. Kamu lagi bersihin diri dari hal-hal yang bisa bikin kamu goyah. Dan percaya deh, makin dia ngerasa kamu benar-benar menghilang dari radar, makin besar rasa penasaran dan kehilangan yang bakal dia rasain. Jadi, tahan dulu godaan buat muncul, tahan buat kebetulan lewat, dan fokus ke tujuan utama. Bikin dia sadar bahwa dunia kamu tetap muter, bahkan tanpa dia di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 6, waktu luang. Nah, bagian ini penting banget karena bakal jadi momen kunci buat bikin efek cuek kamu terasa nyata banget. Jadi gini, selama masa menghilang ini, kita tuh main di waktu yang terbatas. Ada dua kemungkinan hasil. Entah dia atau dianya kamu sadar dan nyesel, atau kamu beneran lanjut tanpa rasa apa-apa lagi. Nah, supaya efeknya maksimal, kamu harus pinter manfaatin waktu luangmu, apalagi di akhir pekan. Selama 2 weekend ke depan, gue pengen kamu sibuk banget. Serius, jangan diem di rumah. Cari kegiatan yang bikin kamu harus keluar. Bisa nongkrong bareng temen, ngopi sama keluarga, ikut event, healing kecil-kecilan, bahkan cuma jalan santai pun nggak masalah. Pokoknya yang penting, kamu kelihatan hidup, aktif, dan enjoy your life. Karena jujur, ini salah satu cara paling halus, tapi mematikan buat nyentil ego seseorang. Gue tahu ini kedengarannya agak manipulatif, tapi percayalah, efeknya gede. Waktu seseorang ngerasa diabaikan, terus tiba-tiba lihat kamu di luar sana lagi happy, tampil kece, ketawa bareng temen, hidup normal tanpa dia, itu tuh nyesek banget. Apalagi kalau sebelumnya dia terbiasa kamu selalu ada buat dia. Seketika dia bakal mikir, wah, dia beneran udah nggak peduli ya. Dan itu tuh ngena banget di ego. Jadi, buat 2 weekend ke depan, pastiin kamu punya agenda glow up. Dandan yang rapi, tampil kece, tapi tetap elegan, nggak harus provokatif. Yang penting you look good, you look unbothered. Karena kalau dia lihat kamu di story, tampil bahagia, tapi di saat yang sama kamu tetap nggak bales pesannya, itu kayak tusukan kecil di harga dirinya. Kayak bilang tanpa kata, lihat, hidup gue tetap jalan, bahkan makin keren tanpa kamu. Dan percaya deh, di kepala dia bakal mulai muncul banyak pikiran. Kok dia kelihatan makin cakep ya sekarang? Atau, gila, kayaknya gue salah deh ngebiarin dia pergi. Lama-lama muncul tuh rasa nyesel. Apa gue harus chat lagi?
Apa gua harus minta maaf? Padahal, kamu diam aja, sibuk sama hidupmu. Itu yang bikin dia pelan-pelan ngerasa kehilangan dan sadar kalau kamu tuh sebenarnya punya value tinggi. Nah, buat kamu yang nggak terlalu aktif di sosmed, nggak perlu posting tiap jam juga kok. Cukup satu postingan tiap weekend, entah di story atau di feed, udah cukup banget buat ngasih sinyal halus. Bisa foto OOTD, vibes nongkrong, atau momen kamu lagi ngopi cantik saat nongkrong santai. Pokoknya yang penting, kelihatan kamu tuh bahagia dan gak butuh siapa-siapa. Oh iya, perhatiin juga platformnya. Kalau kamu tahu dia sering nongkrong di Instagram, ya main di situ. Kalau dia lebih sering mantengin Facebook atau TikTok, ya di situ juga. Tujuannya simple, biar dia lihat sendiri kamu lagi enjoy hidup. Bukan kamu yang maksa dia buat tahu. Dan satu hal terakhir, ingat ya, ini bukan soal pamer atau nyari perhatian, tapi soal ngasih sinyal tanpa kata bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Bahwa kamu tetap bersinar meski tanpa dia. Karena pas dia ngelihat kamu tetap bersinar tanpa kehadirannya, disitulah letak kekalahan paling besar buat dia, dan kemenangan paling tenang buat kamu. Nah, kita lanjut ke poin nomor 7. Teman-teman yang kalian punya bareng. Ini nih bagian yang sering banget jadi jebakan Batman waktu seseorang lagi proses cuek strategis, atau pura-pura nggak peduli. Karena jujur aja, kadang kita lupa kalau pas lagi berusaha ngejauh dari seseorang, kita tuh nggak cuma ngejauh dari dia doang, tapi juga bisa kejebak situasi bareng lingkaran temen yang sama. Misalnya gini, kamu lagi berusaha ngeghost dia pelan-pelan, tapi ternyata kalian masih punya temen nongkrong yang sama. Awalnya mungkin kamu mikir, nggak apa-apa, kita kan nongkrong rame-rame, nggak bakal awkward kok. Tapi kenyataannya, begitu dia datang, tiba-tiba suasana jadi aneh. Kamu pura-pura santai, tapi jantung udah mulai gedebak-gedebuk, dan ujung-ujungnya malah ngobrol lagi. Dari ngobrol jadi ketawa bareng, dari ketawa bareng jadi nostalgia sampai nyipok dikit, terus boom, balik lagi ke titik awal. Semua strategi yang udah kamu bangun rapi buat bikin dia ngerasa kehilangan, langsung hancur seketika cuma gara-gara satu momen lemah di tongkrongan. Makanya, poin ini penting banget. Kalau kamu bener-bener mau bikin dia ngerasa kehilangan akses, kamu harus siap ambil langkah kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Salah satunya, jaga jarak dulu dari teman-teman yang nyambung ke dia. Iya, ini emang agak susah, apalagi kalau teman-teman itu juga circle kamu sendiri. Tapi ingat, ini bukan buat selamanya. Cuma buat sementara aja, sampai fase cuek ini bener-bener berhasil. Kalau kamu tahu teman-teman itu sering ngajak nongkrong bareng dia juga, ya udah, tolak dulu aja dengan alasan yang halus. Bisa bilang lagi sibuk, lagi pengen istirahat, atau punya urusan lain. Gak usah ribet jelasin panjang-panjang, yang penting kamu gak ikut nongkrong dulu. Karena begitu kamu muncul di tempat yang sama, apalagi kalau dia juga ada di situ, efek gue udah move on dan hidup gue jalan terus, itu langsung hilang. Dia malah bakal ngerasa, dia masih di sekitar gue kok, santai aja. Dan itu bikin posisimu balik ke nol lagi. Gue tahu, buat sebagian orang ngejaga jarak tuh lebih susah dari sekadar ngeblok kontak. Apalagi kalau kamu tipe yang gak enakan. Tapi percayalah, ngeliat orang yang pernah deket banget sama kamu tiba-tiba jadi kayak hilang total itu jauh lebih nyakitin daripada sekadar diabaikan lewat chat. Karena yang bakal dia rasain tuh bukan cuma dia gak bales pesan gue, tapi gue beneran kehilangan dia dari hidup gue. Dan perasaan kehilangan yang kayak gitu tuh, yang nyiksa banget. Jadi intinya, buat sementara, tahan dulu buat nongkrong di circle yang masih nyambung ke dia. Bukan berarti kamu jadi jahat atau antisosial, tapi kamu lagi ngatur strategi. Kamu mau bikin dia mikir, wah dia beneran hilang, ya. Gua nggak lihat dia lagi, nggak ketemu dia lagi, nggak tahu apa kabarnya. Dan pas titik itu datang, itu artinya kamu berhasil. Kamu bukan cuma cuek, tapi kamu udah sukses bikin dia sadar betapa berharganya kehadiran kamu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 8. Nih ya, tolong banget, jangan, gua ulang ya. Jangan pernah ngucapin apapun ke dia. Gua nggak peduli itu ulang tahun, hari raya, tahun baru, Valentine, atau bahkan hari kemerdekaan. Pokoknya, jangan. Ini tuh kesalahan paling klasik tapi juga paling sering kejadian dan setiap kali itu kejadian, semua effort yang udah kamu bangun, pelan-pelan, buat bikin dia ngerasa kehilangan langsung hancur seketika. Bayangin deh, kamu udah ngejaga jarak, udah nggak nonton story-nya, udah nggak nongol di tempat yang sama, udah cuek abis. Tiba-tiba karena hari ulang tahunnya muncul di notifikasi, kamu refleks ngetik,
Selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu. Kelar sudah. Seketika semua strategi yang udah kamu susun rapi jatuh ke jurang. Karena apa? Karena buat dia, itu sinyal kecil yang bilang, oh dia masih peduli kok. Dan begitu dia ngerasa kamu masih peduli, dia langsung ngerasa aman. Egonya balik lagi, posisimu jatuh lagi. Gue tahu kadang hati kamu bisa lembek, apalagi kalau dia duluan yang ngechat kayak, hey, happy birthday ya, semoga bahagia. Terus kamu mikir, masa sih gua nggak bales? Kan cuma ucapan doang. Tapi percayalah, dari cuma ucapan doang, itulah semua masalah baru dimulai. Karena dari thank you, bisa jadi, kamu gimana kabarnya? Dari situ lanjut jadi, aku kangen ngobrol sama kamu, dan tahu-tahu minggu depannya kalian udah nongkrong bareng lagi. Dan boom, balik ke nol lagi. Makanya, di fase ini, kamu harus tegas banget. Kalau lagi pakai strategi cuek, berarti cuek total. Jangan ada ruang buat basa-basi sopan. Nggak usah pura-pura jadi orang baik yang selalu ngucapin semua orang. Kamu nggak jahat, kamu cuma lagi milih buat jaga batas. Karena setiap kali kamu kasih dia sedikit aja respon, itu udah cukup buat ngasih sinyal kalau pintu masih kebuka, dan itu kebalikan banget dari misi kamu sekarang, yaitu bikin dia ngerasa hilang akses. Dan ingat, event kayak gini tuh selalu muncul di waktu-waktu rawan. Biasanya pas momen liburan, ulang tahun, tahun baru, hari raya, Valentine, pokoknya semua hari yang identik sama ucapan baik. Tapi justru di situ letak ujian terbesarnya. Kalau kamu bisa nahan diri di momen-momen itu tandanya kamu udah punya kontrol penuh atas diri kamu sendiri. Dan percaya deh, dia bakal ngerasa aneh banget begitu sadar, loh, kok dia nggak ngucapin gue apa-apa ya? Itu justru momen dimana rasa penasaran dia mulai muncul. Dan dari situlah rasa kehilangan mulai kebentuk. Jadi mulai sekarang, tulis gede-gede di kepala kamu, no greetings, no responses, no reactions. Dia nggak perlu tahu kalau kamu ingat hari penting dia. Nggak perlu tahu kalau kamu sempat mikirin. Kamu diem, kamu cuek, dan biarkan rasa penasaran itu makan ego dia pelan-pelan. Karena setiap kali dia ngerasa kamu udah gone beneran, nggak ada kabar, nggak ada reaksi, nggak ada ucapan. Di situ dia baru sadar, wah, kayaknya kali ini gue beneran kehilangan dia. Dan percaya deh, perasaan kayak gitu jauh lebih nyakitin daripada ribuan kata yang kamu bisa kirim lewat chat. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke poin nomor 9, batas waktu. Nah, jujur aja ya, harusnya bagian ini tuh ada di awal banget, karena ini krusial parah buat ngerti gimana strategi ini sebenarnya jalan, dan apa tujuan akhirnya. Banyak banget yang salah kaprah di sini. Kadang orang mikir, ya udah deh, gue cuekin aja dulu. Nanti kalau dia minta maaf 3 bulan lagi, ya mungkin baru kita bisa baikan. Tapi sayangnya, bukan begitu caranya main guys. Jangan sampai kamu ngebiarin diri kamu kejebak di siklus gak jelas itu. Begini sistemnya. Dari hari pertama kamu memutuskan buat mulai ngilang alias mulai fase ignoring mode on, kamu harus punya jam pasir di kepala kamu. Ya, kayak ada hitungan mundur gitu. Misalnya kamu mulai hari Senin tanggal 3, berarti dari hari itu waktunya jalan. Kamu nggak bales chat, nggak nanggepin story, nggak ngasih reaksi apapun. Pokoknya kamu bener-bener lenyap. Dan waktu yang kamu kasih ke dia itu cuma 10 hari paling lama 14 hari. 2 minggu, titik. Nah, selama 2 minggu itu, kamu kasih kesempatan buat lihat. Apakah dia bener-bener akan sadar, ngerasa kehilangan, dan datang minta maaf? Atau dia malah santai-santai kayak nggak terjadi apa-apa? Karena percayalah, kalau selama 14 hari itu, dia nggak ngasih tanda-tanda serius, nggak minta maaf, nggak nanya kenapa kamu ngejauh, nggak ngaku salah, cuma ngirim meme lucu atau video TikTok receh, berarti udah kelihatan jelas, dia nggak peduli. Dan di situ, kamu harus tegas banget. Begitu 2 minggu lewat dan nggak ada perubahan, selesai, udah, nggak ada, tapi mungkin dia sibuk, nggak ada, tapi dia lagi banyak masalah. Enggak. Karena 2 minggu tuh waktu yang cukup banget buat siapapun yang masih peduli buat ngehubungin kamu. Apalagi buat sekadar minta maaf atau ngomong baik-baik. Nggak ada alasan masuk akal yang bisa bikin seseorang nggak bisa ngelakuin itu dalam 14 hari. Makanya, di akhir hari ke-14 itu, kamu harus punya mindset. Kalau sampai dia belum datang buat memperbaiki, ya udah berarti game over. Nggak peduli kalau nanti dia tiba-tiba muncul lagi seminggu, sebulan, atau bahkan 3 bulan kemudian dengan kata-kata manis kayak, aku nyesel banget, aku sadar aku salah, aku janji nggak bakal ngulangin lagi.
Udah, tutup buku. Game selesai. Kamu nggak bisa terus nunggu di area abu-abu kayak gitu karena itu cuma bikin kamu stuck, sementara dia santai-santai aja hidupnya. Gua ngomong gini bukan buat ngegas, tapi karena ini real banget. Dalam 2 minggu itu, kalau dia beneran sayang, kalau dia beneran ngerasa kehilangan, dia bakal cari cara buat nyamperin kamu. Tapi kalau nggak ada gerak sama sekali, ya itu udah jadi jawaban paling jelas. Kadang nggak ngelakuin apapun justru udah bentuk kejujuran paling kejam, dia emang nggak peduli segitunya. Makanya, kalau kamu udah kasih 2 minggu waktu, dan dia tetap diem, jangan kasih perpanjangan waktu. Jangan kasih diskon, jangan kasih second chance. Karena kalau kamu terus nungguin, kamu bukan lagi ngejaga harga diri, tapi malah ngasih izin buat dia mikir, dia nggak kemana-mana kok, nanti juga balik. Padahal kamu pantas buat sesuatu yang lebih dari sekadar ditunda-tunda. Jadi inget ya, 2 minggu. Abis itu, selesai. Radio silence selamanya. Oke, sekarang kita sampai di poin nomor terakhir, tahap hasil akhir. Jadi di sini udah nggak ada waktu buat main-main lagi, karena ini momen buat kamu bener-bener ngeliat semua strategi yang udah dijalanin kemarin tuh ujungnya kemana. Nah, dari seluruh proses cuek bebek, ngilang, sampai ngejaga jarak yang udah kamu lakuin, sebenarnya cuma ada 2 kemungkinan hasil akhir yang bisa terjadi. Nggak lebih, nggak kurang. Kemungkinan pertama, orang itu ngerasain sakitnya kehilangan kamu, tapi bukannya introspeksi atau usaha buat perbaiki, dia malah cuek. Dia ngerasa kayak, ya udah, ternyata dia nggak sepenting itu buat gua. Nggak apa-apa kok kalau hubungan ini berakhir. Dan di situ, dia nggak berusaha ngapa-ngapain. Nggak minta maaf, nggak nanya kabar, nggak nyari kamu. Nah, kalau udah sampai di titik itu, kamu harus berani banget buat nerima kenyataan. Ya berarti selesai. Udah, titik. Nggak ada alasan buat balik lagi. Nggak peduli meskipun kamu belum dapat closure, karena pada dasarnya, itu udah jawabannya. Kadang diamnya seseorang itu justru udah bentuk kejujuran paling jelas. Dia nggak peduli segitunya. Tapi kalau hasilnya kebalikannya, dia ngerasa nggak nyaman, ngerasa kehilangan, dan dalam 14 hari itu dia akhirnya datang buat ngomong, nanya kenapa kamu ngejauh, atau bahkan minta maaf. Nah, itu baru saat yang tepat buat kamu kasih respons. Tapi inget ya, respons kamu bukan yang kayak, aduh, aku juga kangen banget, aku juga mau balikan. Jangan. Itu bukan waktunya kamu lemah. Kalau dia datang nanya, kenapa sih kamu ngejauh? Atau bilang, aku nggak suka kamu ngilang gini. Kamu cukup jawab dengan tenang tapi tegas. Contohnya, aku cuman ngerasa nggak dihargain waktu itu. Jadi aku milih buat mundur. Udah, pendek aja, nggak usah dijelasin panjang lebar. Nah, dari situ bola ada di tangan dia. Kalau dia beneran mau memperbaiki, dia bakal ngomong dengan tulus kayak, aku minta maaf, aku sadar aku salah, aku mau berubah. Tapi kalau dia malah debat dan ngeles kayak, kamu salah paham, aku nggak maksud gitu kok. Ya udah, langsung aktifin mode ghost lagi. Cuek total. Karena kalau dia lebih milih ngebela ego daripada dengerin kamu, berarti dia belum siap berubah. Momen kayak gini ibarat kamu jadi guru, dan dia tuh kayak anak kecil yang lagi dikasih time out. Kalau dia pengen keluar dari time out, ya dia harus ngerti dulu salahnya di mana, baru bisa dikasih kesempatan lagi. Tapi kalau dia malah ngeluh dan males introspeksi, ya udah biarin aja dia duduk di time out corner sendirian. Karena kamu bukan guru yang tugasnya nyuapin kesadaran ke orang yang nggak mau belajar. Dan ingat, hasil akhirnya cuma ada 2. Dia sadar dan memperbaiki, atau dia cuek dan kamu lanjut jalan sendiri. Nggak bisa dua-duanya. Nggak ada istilah setengah baikan, setengah cuek. Karena di dunia nyata, kalau seseorang beneran sayang dan takut kehilangan, dia bakal buktiin lewat tindakan, bukan cuma kata-kata. Tapi kalau dia nggak gerak sama sekali, ya kamu juga jangan berhenti di tempat cuma karena masih berharap. Jadi di titik ini, kamu harus bisa bilang ke diri sendiri. Kalau dia datang buat minta maaf dan mau berubah, oke, kita bisa ngobrol baik-baik. Tapi kalau enggak, selesai. Karena harga diri kamu nggak bisa dinego. Kadang yang paling kuat itu bukan orang yang bisa tahan sakit, tapi orang yang berani bilang, udah cukup. Nah, sebagai penutup bonus poinnya, dan jujur ini penting banget buat dibahas karena banyak orang kepleset justru di tahap ini. Jadi gini ya, ketika kamu lagi berusaha cuek sama seseorang, entah itu mantan, gebetan, atau siapapun yang kamu lagi pengen kasih pelajaran, kamu harus sadar banget sama segala kemungkinan yang bisa terjadi di tengah proses itu.
Karena kadang bukan kamu yang gak kuat, tapi kamu gak siap sama jebakan halus yang bisa bikin strategi kamu berantakan. Biasanya, hal-hal kayak gini datang tiba-tiba, dalam bentuk yang kelihatannya urgent banget, atau menyentuh sisi emosional kamu. Misalnya nih, tiba-tiba dia ngechat dengan kalimat, "Aku lagi sakit banget, gak ada yang jagain." Atau, "Aku baru aja kehilangan kerjaan. Aku bener-bener down, gak tahu harus cerita ke siapa." Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bisa banget bikin benteng cuek, kamu roboh pelan-pelan. Karena kita manusia, dan secara alami, kita punya empati. Apalagi kalau masih ada rasa. Pas dengar kata-kata kayak gitu, hati langsung kayak, ya ampun, masa iya sih aku tegang gak bales? Dan boom, dari situ strategi kamu pelan-pelan mulai goyah. Nah, disinilah permainan sebenarnya dimulai. Karena gini, banyak orang, cowok atau cewek, sama aja, yang tahu banget kalau sisi emosional kamu tuh adalah tombol paling gampang buat dipencet. Mereka tahu cara bikin kamu ngerasa bersalah, ngerasa kasihan, atau ngerasa perlu ngasih perhatian lagi. Dan yang lebih parahnya, mereka ngelakuin itu bukan karena mereka mau berubah atau nyelesain masalah, tapi karena mereka cuma pengen punya akses ke kamu lagi. Mereka pengen kamu ngebales, ngerespons, dan akhirnya ngebuka lagi pintu yang udah kamu tutup rapat-rapat. Kadang mereka bakal mulai dengan kalimat dramatis banget, kayak, "Aku udah nggak kuat lagi," atau "Aku pengen ngelakuin hal gila karena kehilangan kamu." Dan kamu tahu nggak, sering banget orang yang ngomong gitu sebenarnya lagi main psikologi biar kamu luluh. Jadi sebelum kamu buru-buru bales dengan rasa panik atau rasa kasihan, tarik napas dulu. Ingat tujuan kamu dari awal. Kamu lagi berusaha ignore dia bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu pengen jaga diri kamu sendiri dari drama yang nggak sehat. Gue tahu, ini nggak gampang. Karena kadang, hati dan logika kita tuh kayak lagi tarik-tarikan tali tambang. Tapi kamu harus kuat dan sadar. Kalau dia beneran tulus, dia nggak bakal mainin emosi kamu buat dapetin perhatian. Orang yang tulus bakal datang dengan niat yang jelas. Minta maaf, ngomong dari hati, dan berusaha berubah. Tapi kalau dia datangnya cuma buat drama, buat narik simpati, itu tandanya dia belum belajar apa-apa. Jadi mulai sekarang, kamu harus siap mental sama skenario kayak gini. Karena gue yakin, makin bagus kamu ngejalanin strategi cuek berkelas ini, makin besar juga kemungkinan dia bakal nyobain segala cara buat ngebobol pertahanan kamu. Tapi kamu harus ingat satu hal penting. Gak semua pesan sedih itu panggilan darurat buat kamu jawab. Kadang, itu cuma tombol emosi yang dia pencet karena tahu kamu masih peduli. Dan percaya deh, kalau kamu berhasil ngelewatin fase ini tanpa kejebak rasa kasihan, kamu bakal punya kontrol penuh atas diri kamu sendiri. Kamu gak lagi dikendalikan sama kata-kata, tapi kamu yang pegang kendali penuh atas siapa yang pantas dapat respon dan siapa yang enggak. Guys, jadi gini, intinya dari semua yang udah kita bahas, dari mulai ngejaga jarak di sosmed, ngatur waktu nongkrong, sampai pura-pura nggak peduli di depan publik, semuanya bukan tentang pura-pura kuat, tapi tentang ngajarin diri kamu sendiri buat jadi orang yang nggak gampang dikontrol sama perasaan dan perhatian setengah-setengah dari orang lain. Kuncinya tuh cuma satu, kontrol diri. Karena di dunia yang serba cepat kayak sekarang, yang paling mahal bukan cinta, tapi ketenangan. Dan tenang itu cuma datang kalau kamu nggak lagi ngejar-ngejar seseorang yang nggak tahu cara ngehargain kehadiran kamu. Makanya, strategi cuek berkelas ini bukan cuma buat bikin dia nyesel, tapi buat bikin kamu sadar kalau selama ini kamu juga berhak disayang tanpa harus minta, tanpa harus ngemis perhatian, tanpa harus ngerasa cukup dengan sisa waktu orang lain. Sekarang bayangin deh, 2 minggu udah lewat. Kamu nggak bales, kamu nggak ngarep, kamu fokus hidup kamu sendiri. Dan kamu sadar, ternyata dunia nggak runtuh. Malah kamu makin bersinar. Dan kalau dia balik, minta maaf, minta kesempatan, itu udah bukan tentang dia lagi, tapi tentang keputusan kamu. Kamu yang nentuin, apakah orang ini masih pantas punya akses ke kamu, atau cukup sampai di sini aja. Karena yang pegang kendali sekarang bukan dia, tapi kamu. Dan kalau dia nggak balik, ya udah. Kamu gak kehilangan apa-apa, malah dapat banyak. Kamu dapat harga diri kamu balik, kamu dapat kepercayaan diri kamu tumbuh lagi. Dan yang paling penting, kamu belajar caranya sayang sama diri sendiri. Kadang kehilangan orang lain tuh justru jalan tercepat buat nemuin versi diri kamu yang paling kuat. Jadi, kalau ada yang nanya, kenapa sih harus sampai segitunya buat cuek? Jawab aja dengan santai,
Karena gue udah capek dicuekin duluan. Gue tahu, proses ini nggak gampang. Ada kalanya kamu kangen, pengen ngecek story, pengen bales chat, pengen tahu kabarnya. Tapi ingat, setiap kali kamu berhasil nahan diri, itu satu langkah kemenangan kecil buat diri kamu sendiri. Kamu lagi ngelatih diri kamu buat nggak lagi ketergantungan sama validasi orang lain. Dan percayalah, orang yang tenang dan nggak gampang diacak-acak emosinya, itu auranya mahal banget. Jadi, mulai hari ini, cuek bukan berarti dingin. Cuek itu artinya kamu udah tahu nilai diri kamu, dan kamu nggak akan buang energi buat hal yang nggak sepadan. Kalau dia sadar dan balik, bagus. Tapi kalau enggak, ya udah. Dunia masih luas, dan cinta yang tulus nggak akan bikin kamu harus berjuang sendirian. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.